Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kembali kita akan membahas menjelajah ke dalam kisah inspiratif seorang tokoh sejarah yang luar biasa, yaitu Alexander Graham Bell. Nah, kamu pasti kenal nama ini kan? Betul banget, dia adalah penemu telepon. Bayangin sih, hidup kita sekarang tanpa telepon, Gak bisa, pasti repot banget. Nah, kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang kehidupan seorang Bell, penemuan briliannya dan juga perjuangan di balik telepon. Dan tentu saja fun fact menarik yang akan aku ceritakan juga. Oke, langsung aja. Jadi Alexander Graham Bell ini lahir pada 3 Maret 1847 di Edinburgh, Skotlandia. Alexander Graham Bell berasal dari keluarga yang luar biasa fokus pada suara. Ayahnya, Alexander Melville Bell, adalah seorang ahli fonetik, pencipta sistem visible speech yang digunakan untuk membantu orang tuli berbicara. Ibunya, Eliza Grace Simmons, juga seorang wanita yang cerdas meskipun dia mengalami gangguan pendengaran. Jadi keluarga Bell ini bisa dibilang terobsesi dengan bagaimana cara orang berbicara dan mendengar. Ayah dan kakeknya bekerja keras untuk mengembangkan metode pendidikan bagi orang tuli. Dan tentu saja, semua ini meninggalkan pengaruh besar kepada Alexander kecil. Nah, tahukah kamu kalau Bell sebenarnya tidak punya nama tengah sejak lahir? Yap. Bell awalnya hanya diberi nama Alexander Bell. Nama Graham baru ditambahkan ketika dia berusia 11 tahun sebagai penghormatan kepada seorang teman dekat keluarga mereka. Jadi, meskipun kita sekarang mengenalnya sebagai Alexander Graham Bell, nama aslinya yang disandangnya cukup sederhana, yaitu Alexander Bell. Tapi tentu saja, karya-karyanya jauh dari kata sederhana. Oke, jadi sejak kecil Bell ini sudah sangat tertarik pada cara kerja suara. Di usia 12 tahun, dia berhasil membuat sebuah mesin sederhana yang digunakan untuk mengupas gandum di sebuah pabrik. Mesin ini dibuat dari alat dapur ibunya. Lihat, dari awal aja udah terlihat kan ya kalau Bell adalah anak yang sangat kreatif. Namun, ketertarikannya pada suara lebih dari sekedar penemuan mekanik. Ketika Bell menyadari bahwa ibunya tuli, dia mulai mendalami ilmu tentang komunikasi dan berkomitmen untuk membantu orang-orang dengan gangguan pendengaran. Ibunya ini jadi inspirasi bagi Bell untuk memahami dunia suara lebih dalam. Dia belajar bicara lebih keras agar ibunya bisa mendengar sedikit dan mulai mengembangkan bahasa isyarat sederhana untuk berkomunikasi dengannya. Tahun 1870, keluarga Bell pindah ke Kanada setelah kedua saudara Bell meninggal karena tuberkulosis. Peristiwa ini tentu meninggalkan luka yang mendalam di hati Bell muda. Dia sangat dekat dengan saudaranya dan kehilangan mereka membuatnya lebih fokus pada proyek-proyek ilmiah untuk mengalihkan rasa sedihnya. Di Kanada, Bell terus melanjutkan obsesinya dengan suara. Tetapi tidak lama setelah itu dia pindah ke Boston, Amerika Serikat. Jadi di Boston ini dia mulai bekerja di Boston School for Deaf. Nah, jadi ini sekolah untuk orang-orang tuli ya. Bell benar-benar menemukan panggilannya di sini. Bukan hanya mengajar, tetapi juga bereksperimen dengan berbagai alat untuk membantu komunikasi bagi orang yang tidak bisa mendengar. Pada titik inilah Bell mulai merancang berbagai percobaan yang kelak mengarah pada penemuan telepon. Namun tunggu dulu, ada satu hal yang perlu kamu tahu. Bell ini juga guru bagi Helen Keller, wanita yang tuli buta tetapi menjadi salah satu orang paling inspiratif dalam sejarah. Yaps, jadi Bell ini memperkenalkan Helen Keller kepada Anne Sullivan yang kemudian menjadi pengajarnya. Hubungan Bell dan juga Keller sangat erat sepanjang hidup mereka, dan Bell terus menjadi advokat untuk hak-hak orang dengan gangguan pendengaran. Meskipun awalnya Bell ini hanya fokus pada suara dan komunikasi bagi orang yang tuli, ada satu hal yang terus menarik perhatiannya, yaitu listrik. Bell yakin bahwa listrik bisa digunakan untuk membawa suara dari satu tempat ke tempat lain. Dan ide inilah yang membawanya pada eksperimen tentang transmisi suara. Bell tidak bekerja sendirian, dia ini bekerja sama dengan seorang pria bernama Thomas Watson, seorang mekanik berbakat. Bersama Watson, Bell melakukan berbagai percobaan untuk mengembangkan alat yang bisa mengirimkan suara manusia melalui kabel. Pada awalnya, percobaan mereka tidak terlalu sukses. Tetapi yang pasti Bell ini tidak pernah menyerah. Hingga pada akhirnya pada 10 Maret 1876, momen bersejarah itu pun terjadi. Bell berhasil mengirimkan pesan pertama melalui telepon.
Kalimat pertama yang dia ucapkan melalui alat itu adalah, "Mr. Watson, come here, I want to see you." Dan Watson yang berada di ruangan lain mendengar pesan itu dan boom, lahirlah telepon. Wow. Jadi penemuan telepon ini langsung mengubah dunia. Pada 7 Maret 1876, Bell mendapatkan hak paten untuk penemuan teleponnya. Dan tidak lama kemudian, telepon mulai dikenal di seluruh Amerika. Awalnya teleponnya hanya bisa menghubungkan dua titik yang berjarak dekat. Namun seiring waktu, teknologinya terus berkembang dan penemuan Bell ini benar-benar mengubah cara manusia berkomunikasi. Bell tidak hanya berhenti di situ, dia mendirikan Bell Telephone Company yang kelak dikenal sebagai AT&T, perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia. Dari sini, dunia berubah selamanya. Komunikasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Bayangkan, tanpa Bell, kita mungkin tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya berbicara dengan seseorang di tempat yang jauh hanya dengan mengangkat telepon. Buat kaum LDR, tanpa telepon apalah hidup, ya kan? Meski terkenal karena telepon, Bell ini sebenarnya punya banyak penemuan lain yang tidak kalah keren. Jadi setelah sukses dengan telepon, Bell mulai bereksperimen dengan berbagai teknologi lain. Dia mendirikan Aerial Experiment Association, di mana dia dan timnya mengembangkan pesawat terbang jauh sebelum Wright Brothers sukses dengan pesawat mereka. Bell ini juga mengembangkan hydrofoil, sebuah perahu cepat yang bisa melayang di atas air. Bell ini juga tertarik pada kedokteran, khususnya alat yang bisa membantu orang mendengar. Jadi dia menciptakan audiometer, alat yang digunakan untuk mengukur gangguan pendengaran. Penemuannya bahkan termasuk metal detector. Yap, jadi Bell ini sebenarnya menciptakan metal detector pertama saat mencoba menemukan peluru di tubuh Presiden James Garfield setelah dia ditembak. Namun sayangnya metal detector itu tidak berhasil karena Bell tidak tahu bahwa ternyata Garfield ini tidur di tempat tidur berpegas logam yang akhirnya mengacaukan alatnya. Oke, jadi di balik sosok Bell yang jenius dan penuh ambisi, ternyata ada sisi romantis yang gak kalah menarik. Di tahun 1877, Bell menikahi Mabel Gardiner Hubbard, seorang wanita yang berperan besar dalam hidupnya. Jadi Mabel ini sendiri merupakan murid Bell dan yang unik, Mabel juga mengalami gangguan pendengaran. Namun, hal ini tidak menghalangi cinta mereka yang kuat. Mabel selalu mendukung Bell dalam setiap langkahnya dan pernikahan mereka sangat bahagia. Mereka memiliki 4 anak, namun sayangnya hanya 2 yang bertahan hidup hingga dewasa. Walaupun Bell adalah sosok yang penuh ambisi dalam dunia sains dan penemuan, dia adalah seorang suami dan ayah yang penuh perhatian. Keluarganya selalu menjadi prioritas utama, dan di akhir hidupnya, Bell dan Mabel menghabiskan banyak waktu di rumah mereka di Nova Scotia, Kanada. Jadi ini sebuah tempat yang sangat mereka cintai. Bell sering terlihat menghabiskan waktu di luar ruangan, meneliti, menulis, atau hanya bersantai menikmati alam. Salah satu aspek yang sering terlupakan dari kehidupan Bell adalah dedikasinya untuk pendidikan bagi orang yang tuli. Karena tumbuh dalam keluarga yang sangat peduli dengan masalah komunikasi, Bell sangat memahami betapa sulitnya hidup dengan gangguan pendengaran. Ibunya yang tuli serta banyak muridnya menginspirasi Bell untuk terus mengembangkan cara-cara baru untuk membantu orang tuli berkomunikasi. Bell pun juga mendirikan beberapa sekolah untuk orang tuli dan dia sangat vokal tentang pentingnya mengajarkan orang tuli cara berbicara. Meskipun pada saat itu bahasa isyarat juga sudah mulai banyak digunakan ya, tetapi Bell percaya bahwa teknologi seperti telepon dan alat bantu pendengaran yang dia ciptakan dapat membantu orang tuli mendapatkan akses yang lebih besar ke dunia suara. Meski pandangan Bell mengenai pendidikan tuli menuai kontroversi karena dia ini mendorong penggunaan bahasa lisan daripada bahasa isyarat, tetapi dedikasinya pada masalah ini tidak bisa disangkal. Setelah sukses dengan telepon, Bell tidak berhenti di satu penemuan. Jadi salah satu proyek ambisius yang dia kejar sepanjang hidupnya adalah menciptakan pesawat terbang. Jadi, meskipun Wright bersaudara ini dikenal sebagai pionir pesawat terbang pertama, Bell sebenarnya sudah mulai mengembangkan pesawat terbang jauh sebelum mereka. Jadi, Bell bersama timnya di Aerial Experiment Association yang dia bentuk pada tahun 1907 menciptakan beberapa desain pesawat terbang yang sangat inovatif. Meski Bell sendiri tidak mengklaim sebagai orang pertama yang menerbangkan pesawat,
Kontribusinya dalam dunia penerbangan sangat signifikan. Dia juga mengembangkan hidrofoil, sebuah kapal yang bergerak cepat di atas air dengan teknologi yang bisa mengangkat lambung kapal dari permukaan air, sehingga mengurangi gesekan dan meningkatkan kecepatan. Salah satu penemuan Bell yang cukup dramatis terjadi pada tahun 1881 ketika Presiden Amerika James Garfield ditembak oleh seorang pembunuh. Jadi peluru itu tidak bisa segera ditemukan dan para dokter berjuang keras untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, disinilah Bell datang dengan ide menciptakan metal detector, alat yang dia harapkan bisa menemukan peluru yang masih bersarang di tubuh presiden. Bell ini bekerja siang dan malam untuk mengembangkan alat metal detector ini. Sayangnya ketika alat itu digunakan, hasilnya tidak sesuai harapan. Bell tidak tahu bahwa tempat tidur yang digunakan Presiden Garfield ini memiliki pegas logam yang mengacaukan deteksi metalnya, seperti yang tadi sudah aku sebutkan ya. Nah, akibatnya, meski metal detector Bell ini sebenarnya berfungsi dengan baik, alat itu gagal dalam misi menyelamatkan Garfield. Dan akhirnya Alexander Graham Bell meninggal dunia pada 2 Agustus 1922 pada usia 75 tahun di rumahnya di Nova Scotia, Kanada. Meskipun Bell ini telah tiada, warisannya tetap hidup hingga hari ini. Sebagai penemu telepon, Bell mengubah cara manusia berkomunikasi, dan sebagai pendidik serta ilmuwan, dia terus mendorong batas-batas pengetahuan dalam berbagai bidang. Ketika Bell meninggal, seluruh jaringan telepon di Amerika Serikat dihentikan selama 1 menit sebagai penghormatan. Bayangkan, 1 menit tanpa telepon berbunyi. Suatu momen hening yang begitu simbolis untuk menghormati sang penemu yang telah menghubungkan dunia. Peninggalannya tidak hanya ada di setiap telepon yang kita gunakan sekarang, tetapi juga di teknologi komunikasi modern seperti ponsel, internet, dan berbagai alat komunikasi lainnya. Teman-teman, Bell ini adalah contoh nyata dari seseorang yang tidak pernah berhenti mencari solusi. Dari telepon, alat bantu pendengaran, hingga hidrofoil dan pesawat terbang, Bell adalah seorang inovator sejati yang hidupnya penuh dengan penemuan luar biasa. Namun lebih dari sekedar teknologi, Bell ini juga seorang pendidik dan humanis yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang-orang dengan gangguan pendengaran. Jadi, kapanpun kamu mengangkat telepon, ingatlah bahwa ada seseorang di masa lalu yang melalui kerja keras dan tekadnya membuat semuanya mungkin. Jadi mari berterima kasih pada seorang Alexander Graham Bell karena telah memberi kita cara untuk mendengar suara dari tempat yang jauh. Oke teman-teman, aku juga ada beberapa fun fact ini tentang Alexander Graham Bell. Jadi, Bell ini sangat menyukai anjing dan pernah memelihara beberapa anjing selama hidupnya. Dia bahkan melatih salah satu anjingnya untuk berbicara dengan membuat suara yang menyerupai kata-kata manusia. Selain itu, di waktu luangnya, Bell ini juga suka bermain piano dan memanjakan dirinya dengan berbagai eksperimen kecil yang seringkali tak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Dia senang menjelajahi berbagai hal yang berbeda, termasuk seni dan musik. Dan juga Bell ini memiliki perpustakaan pribadi yang sangat besar, penuh dengan buku-buku sains, matematika, dan teknologi. Dia percaya bahwa belajar adalah proses seumur hidup dan sering menghabiskan malamnya membaca hingga larut malam. Oke, fakta lainnya, jadi tadi aku sudah cerita kalau ternyata metal detector yang diciptakan itu gagal menyelamatkan Presiden Garfield. Jadi meskipun gagal, metal detector yang diciptakan Bell ini kemudian berkembang menjadi alat yang sangat berguna di bidang keamanan dan medis. Jadi kegagalan Bell tetap membawa manfaat besar di masa depan. Oke, yang lainnya, Bell ini juga berhasil memecahkan rekor dunia dengan perahu hidrofoilnya yang bisa mencapai kecepatan lebih dari 113 km per jam. Luar biasa kan? Siapa sangka penemu telepon ini juga jago di bidang kapal cepat. Fakta selanjutnya, jadi salah satu murid paling terkenal yang dibimbing oleh Bell adalah Helen Keller. Jadi Bell ini memperkenalkan Keller pada gurunya Anne Sullivan yang membantu Keller belajar berkomunikasi meski mengalami kebutaan dan ketulian. Dan yang selanjutnya adalah saat Mabel, istrinya Bell ya, saat Mabel menikah dengan Bell, dia juga membawa banyak dukungan finansial bagi penelitian Bell. Jadi uang warisan dari keluarga Mabel inilah yang sebagian besar membantu Bell mendanai eksperimen-eksperimen awalnya, termasuk telepon. Jadi terima kasih juga pada istrinya yang hebat banget ya ini, mampu mendanai Bell untuk penemuan telepon. Oke, dan ini ada fun fact terakhir juga. Dan ini lucu, ternyata Bell sendiri ini sebenarnya tidak terlalu suka menggunakan telepon. Dia merasa telepon itu mengganggu dan lebih suka mengirim surat.
Ya pantas saja sih dibilang cowok romantis ya kan. Mungkin dia lebih suka merangkai kata ya daripada bersuara. Oke deh teman-teman, itu tadi beberapa fakta dan juga kisah hidup dari seorang Alexander Graham Bell yang kita sangat amat berterima kasih ya, karena telepon itu aduh nggak bisa bayangin ya kalau sekarang hidup kita masih tanpa telepon ya, kalau masih kirim-kirim surat gitu, kalau ngomong kangen mungkin baru seminggu ya kan pesannya dibales gitu, aduh. Oke deh teman-teman, thank you banget udah dengerin ocehan aku dan see you in the next content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.